MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Mandalika. Seharusnya menjadi pesta kemenangan lain bagi dongeng comeback Marc Marquez. Ducati sudah mengamankan gelar pembalap dan konstruktor. Bahkan tinggal selangkah lagi untuk memastikan gelar tim. Dengan 4 seri tersisa. Marquez, sang juara dunia baru, datang ke Mandalika dengan penuh percaya diri. Siap melanjutkan dominasinya. Tapi hanya dalam hitungan detik setelah lampu start padam, semuanya berubah total. Tepat di lap pembuka, tabrakan antara Marco Bezzecchi dan Marc Marquez membuat keduanya terlempar ke gravel. Bukan hanya kecelakaan biasa, tapi sebuah momen yang langsung mengguncang seluruh pedok. Karena ini bukan crash biasa, ini melibatkan bintang terbesar MotoGP di kecepatan tinggi pada titik paling krusial musim ini. Kekhawatiran pertama jelas soal kondisi fisik Marc Marquez. Setelah terhempas keras dari Ducatinya, ia langsung memegangi lengan kanannya. Ya, lengan yang sama yang sudah 4 kali dioperasi sejak kecelakaan mengerikan di Jerez 2020. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, berbicara jujur kepada MotoGP.com. Sayangnya, Marc mengalami crash yang cukup parah. Sepertinya ada kemungkinan tulang selangkah patah. Tapi kita harus tunggu hasil CT scan di Madrid besok untuk memastikan. Saya harap tidak seburuk yang terlihat, tapi kemungkinan ada sesuatu yang rusak. Tak lama kemudian, Marquez sendiri mengonfirmasi kekhawatiran itu. Aku kembali cedera di lengan kanan. Kali ini di tulang selangka. Sepertinya ligamen tulang selangkanya yang rusak. Tapi kita lihat nanti hasil pemeriksaannya. Kata ligamen itu langsung membuat heboh pedok. Karena cedera tulang selangka murni biasanya bisa pulih cepat. Rider bahkan bisa kembali balapan dalam waktu 2 minggu. Tapi kalau ligamen yang rusak, proses penyembuhannya bisa jauh lebih lama dan penuh ketidakpastian. Gestur tubuh Marquez setelah crash, memegangi lengan, memutar bahu, bahkan memunculkan rumor dislokasi. Banyak yang khawatir bahunya mungkin sempat terlepas lagi, hal yang pernah menghantuinya di masa lalu. Namun, kali ini Marquez lebih tenang. Aku akan dengarkan dokter, lalu coba kembali secepat mungkin. Sebuah keputusan matang dari rider yang pernah terburu-buru kembali pada 2020 dan menderita akibatnya selama bertahun-tahun. Kini, dengan gelar dunia sudah di tangan, tidak ada alasan untuk mengambil resiko. Sementara tim medis bekerja, pihak Ducati mulai menyoroti penyebab insiden tersebut. Tardozzi, yang baru saja merayakan dominasi Ducati, tak menahan diri untuk menegur Bezzecchi. Menurut saya, Marco menjalani akhir pekan yang luar biasa. Tapi di lap pertama dia harus lebih berpikir panjang. Dia terlalu terburu-buru. Seperti biasa saya katakan, balapan tidak dimenangkan di lap pertama. Dia membuat kesalahan, tapi semoga keduanya segera kembali ke lintasan. Bezzecchi sendiri langsung meminta maaf 2 kali kepada Marquez setelah insiden. Tapi tetap saja, ucapan Tardozzi terasa sebagai teguran keras. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, juga menyoroti hal yang sama. Semua orang tahu kecepatan Bezzecchi luar biasa, terutama di sektor 2. Tapi mungkin dia sedikit terganggu, atau terlalu ingin menebus start buruknya. Kalau saja dia lebih sabar, ini pasti tak akan terjadi. Namun pandangan berbeda datang dari komentator dan mantan juara dunia World Superbike, Neil Hudson. Ia memberi penjelasan teknis yang cukup membuka mata. Dari kamera udara terlihat jelas, bukan Marquez yang lambat, tapi Marco yang terlalu cepat. Dia keluar dari tikungan 6 dengan sedikit slide.
Lalu motornya dapat traksi penuh di bagian drive ban. Efeknya seperti motor melompat ke depan tanpa sengaja. Hudson menegaskan, Bezzecchi tidak sedang mencoba menyalip. Ia hanya terlalu cepat keluar tikungan, lalu panik dan menutup gas mendadak, yang membuatnya menabrak bagian belakang Ducati Marquez. Artinya, ini bukan manuver nekat, tapi kesalahan teknis akibat kombinasi kecepatan, momentum, dan sedikit kepanikan. Faktor manusia ditambah fisika sama dengan tabrakan besar. Fakta bahwa Bezzecchi tampil luar biasa sepanjang akhir pekan. Pole position dengan selisih 0,4 detik. Menang di sprint dari posisi ke-8. Dan sangat cepat di sektor kedua. Justru bisa jadi beban mental. Ia tahu punya kecepatan untuk menang. Dan mungkin terlalu ingin membuktikan bahwa performa pada sprint race bukanlah kebetulan. Tardozzi menegaskan kembali, pembalap harus berpikir soal 27 lap, bukan hanya lap pertama. Sementara Massimo Rivola mengakui, ketika kamu tahu kamu cepat, kadang kamu ingin segera menebus posisi yang hilang. Tapi jelas ini kesalahan. Dengan hanya 4 seri tersisa, Phillip Island, Malaysia, Portugal, dan Valencia, cedera Marquez datang di momen yang rumit. Ducati sudah juara, tapi absennya Marquez bisa mempengaruhi rencana tes dan momentum promosi mereka. Marquez bukan hanya pembalap, dia simbol era baru Ducati. Sementara bagi Aprilia dan Bezzecchi, ini bencana. Potensi podium berubah jadi 0 poin. Dan sekarang Bezzecchi bahkan terancam sanksi di Phillip Island, menunggu hasil pemeriksaan medis sebelum sidang steward. Namun yang paling berkesan justru datang dari Marquez sendiri. Sebelum terbang ke Madrid untuk pemeriksaan, ia menulis pesan untuk fansnya. Tolong jangan salahkan Marco, tidak ada yang melakukannya dengan sengaja. Sederhana, tenang, dan penuh sportivitas. Inilah Marc Marquez versi baru, masih kompetitif tapi kini lebih bijak. Ia tahu bagaimana rasanya jadi penyerang dan juga jadi korban. Dan dengan kata-kata itu, ia berhasil meredam potensi drama besar di pedok MotoGP. Jadi, apa pendapat kalian soal insiden Mandalika ini? Apakah murni kesalahan Bezzecchi? Atau hanya kecelakaan balap yang tak bisa dihindari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk update terbaru MotoGP berikutnya.